Pernahkah kalian merasa kagum pada orang yang sukses membangun usaha dari nol? Atau sebaliknya, apakah kalian pernah berpikir enaknya jadi orang kaya yang tinggal melanjutkan bisnis keluarga? Mana yang sebenarnya lebih menantang? Merintis jalan sendiri atau meneruskan warisan yang sudah ada? Pertanyaan ini sering muncul di benak banyak orang, terutama ketika melihat kisah sukses yang berbeda asal-usulnya. Bayangkan dua skenario. Satu orang berjuang dari nol membangun bisnis dengan keringat dan air mata, sementara orang lain lahir di keluarga berada dan mendapat tongkat estafet bisnis keluarga. Apakah kesuksesan lebih berarti jika dicapai sebagai perintis dibanding sebagai pewaris? Di sisi lain, apakah menjadi pewaris benar-benar semudah yang dibayangkan orang luar? Mari kita kupas tuntas dua peran ini dan apa saja plus minusnya. Video ini akan mengajak kalian melihat perbandingan antara perintis dan pewaris secara mendalam. Kita akan bicara soal definisi, keuntungan, tantangan, hingga contoh nyata yang sedang viral. Siapkan diri kalian untuk berpikir terbuka, tidak ada jawaban sederhana di sini. Justru disinilah letak keasikannya, menggali perspektif berbeda agar kita paham bahwa setiap jalan sukses punya cerita dan pembelajaran masing-masing. Sebelum jauh melangkah, kita samakan dulu pemahaman tentang istilah perintis dan pewaris. Perintis adalah orang yang memulai sesuatu dari awal, menjadi pionir dalam bidangnya. Dalam konteks bisnis atau karir, perintis ini berarti founder atau pendiri, seseorang yang merintis usaha sendiri tanpa fondasi yang sudah ada. Ibaratnya, tidak ada yang menunjuk arah, tidak ada jaminan hasil, semua dimulai dari nol dengan visi dan tekad sendiri. Perintis berani mengambil langkah pertama di jalan yang mungkin belum pernah dilalui orang lain. Mereka membuka jalan dan menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, entah itu bisnis baru, inovasi, atau gerakan sosial. Sebaliknya, pewaris adalah orang yang meneruskan atau mewarisi sesuatu yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya. Kata pewaris sering diasosiasikan dengan anak dari keluarga kaya atau penerus bisnis keluarga. Misalnya, ada perusahaan keluarga yang sukses, lalu si anak mengambil alih kendali ketika orang tuanya pensiun. Pewaris mendapatkan modal awal berupa warisan, bisa berupa harta kekayaan, bisnis yang sudah mapan, nama besar, atau jejaring koneksi. Tentu, definisi pewaris tak sebatas urusan bisnis saja. Secara luas, pewaris adalah siapapun yang menerima estafet dari pendahulunya, baik itu harta, jabatan, atau reputasi. Penting dicatat bahwa kedua istilah ini tidak selalu hitam putih. Seseorang bisa saja menjadi perintis di satu aspek, tapi juga pewaris di aspek lain. Misalnya, seorang anak konglomerat jelas punya warisan fasilitas, bisa saja merintis usaha baru yang berbeda dari bisnis orang tuanya. Atau sebaliknya, orang yang merintis usahanya sendiri mungkin berharap kelak anak-anaknya akan menjadi pewaris yang meneruskan jerih payahnya. Jadi perintis dan pewaris bukan label permanen, melainkan peran yang bisa bergeser tergantung konteksnya. Menjadi perintis ibarat petualangan seru yang penuh tantangan. Apa saja keuntungannya? Pertama, kebebasan berkreasi. Perintis punya keleluasaan menentukan arah tanpa terikat tradisi atau cara lama. Karena membangun dari nol, seorang perintis bisa menciptakan budaya dan nilai perusahaan sesuai idealismenya sendiri. Inovasi cenderung lahir dari para perintis karena mereka berangkat dari blank canvas dan terdorong mencari terobosan. Ada kebanggaan tersendiri saat melihat sesuatu yang awalnya hanya ide di kepala, kemudian menjadi nyata berkat kerja keras sendiri. Ini memberikan sense of achievement dan kepuasan pribadi yang luar biasa. Keuntungan kedua, legasi orisinal. Jika sukses, perintis akan dikenang sebagai pendiri the first. Nama mereka melekat dengan karya atau usahanya karena merekalah yang membuka jalan. Coba pikirkan tokoh-tokoh perintis dalam berbagai bidang, dari pendiri startup teknologi hingga pencetus gerakan sosial. Kesuksesan mereka sering menginspirasi orang lain karena menunjukkan bahwa siapapun bisa memulai sesuatu dari nol. Selain itu, perintis seringkali mendapat penghormatan atas keberanian mengambil risiko besar. Dunia butuh para perintis untuk kemajuan. Mereka mendorong batasan, menciptakan hal baru, dan menantang status quo. Namun, di balik gemerlap kisah sukses perintis, ada tantangan berat yang mesti dihadapi. Pertama, risiko kegagalan yang tinggi.
Ibarat menebas hutan belantara, perintis tidak punya jaminan apapun. Mereka belajar sambil jalan, seringkali dengan sumber daya terbatas. Statistik menunjukkan betapa sulitnya perjuangan ini. 1 dari 5 startup gagal di tahun pertama, 50% startup tidak bertahan sampai tahun kelima. Bayangkan, separuh dari bisnis rintisan gugur sebelum 5 tahun berjalan. Bahkan secara keseluruhan, sekitar 90% startup akhirnya gagal dalam 10 tahun pertama. Artinya, peluang sukses perintis itu kecil dan butuh mental baja untuk tetap maju meski tahu rintangan di depan begitu besar. Tantangan kedua, minimnya sumber daya dan pengalaman. Berbeda dengan pewaris yang mungkin sudah punya modal dan panduan, perintis seringkali memulai dengan dana pas-pasan, tim yang masih hijau, dan zero reputation. Mereka harus berjuang meyakinkan investor, konsumen, atau bahkan keluarga sendiri bahwa ide mereka layak. Beban di pundak perintis juga mencakup multitasking. Saat awal merintis usaha, dialah sekaligus CEO, marketing, customer service, sampai office boy. Stres dan tekanan tentu tinggi. Jam kerja panjang, ketidakpastian menghantui setiap keputusan. Tidak semua orang sanggup hidup dengan ketidakpastian terus-menerus. Ada pepatah berani memulai itu luar biasa, tapi menjalani proses jatuh bangun sebagai perintis adalah ujian konsistensi dan mental yang tidak main-main. Tantangan lainnya adalah kesepian dalam pengambilan keputusan. Karena menjadi yang pertama, perintis kadang tidak punya mentor atau jejak pendahulu sebagai panduan. Setiap masalah baru, ia harus cari solusi sendiri. Salah langkah sedikit, taruhannya bisa kegagalan bisnis. Di sisi lain, justru tekanan inilah yang menggembleng perintis menjadi pribadi tangguh, kreatif, dan adaptif. Ibarat ditempa api, semakin panas tantangannya, semakin kuat pula mental sang perintis. Meski sulit, banyak perintis merasa thrilled dengan kondisi ini, adrenalinnya terpacu karena nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, justru itu letak asiknya, kata seorang perintis cilik bernama Ryu Kintaro. Pernyataan Ryu ini menggambarkan jiwa petualang yang banyak dimiliki perintis sejati. Mereka menikmati proses penuh tantangan sebagai bagian dari perjalanan menuju sukses. Sekarang mari kita lihat sisi pewaris. Dari luar menjadi pewaris sering dicitrakan enak, lahir sudah beruntung, tinggal melanjutkan bisnis atau mengelola harta peninggalan keluarga. Memang ada keuntungan nyata bagi seorang pewaris. Pertama jelas soal akses terhadap sumber daya. Pewaris biasanya tidak pusing memikirkan modal awal karena warisan finansial atau aset sudah tersedia. Mereka mulai beberapa langkah di depan dibanding perintis biasa. Selain modal uang, pewaris punya keuntungan jaringan, koneksi bisnis orang tua, reputasi nama keluarga, dan goodwill yang sudah terbangun. Misalnya, anak dari pemilik bisnis terkenal bisa lebih mudah dipercaya oleh bank atau mitra bisnis berkat nama belakangnya. Ibaratnya jalan sudah diratakan oleh generasi sebelumnya. Keuntungan kedua, bekal pengetahuan dan mentor langsung. Dalam banyak kasus, pewaris sejak kecil sudah terpapar dunia usaha keluarga. Mereka mungkin sering mendengar obrolan bisnis di meja makan atau diajak orang tuanya saat bertemu relasi. Paparan ini adalah pendidikan informal yang berharga. Ketika tiba waktunya mengambil alih, pewaris dapat bimbingan langsung dari pendahulunya, semacam handholding. Hal ini bisa mengurangi trial and error yang biasanya dialami perintis. Selain itu, pewaris umumnya punya kesempatan menempuh pendidikan tinggi terbaik, bahkan di luar negeri, berkat dukungan finansial keluarga. Alhasil, generasi pewaris bisa lebih berpendidikan dan berwawasan luas dibanding pendiri awal. Mereka membawa perspektif baru dan ilmu modern ke bisnis keluarga. Dalam kondisi ideal, kombinasi pengalaman lapangan orang tua dan ilmu baru anak bisa menjadi formulasi hebat untuk mempertahankan kesuksesan. Namun, jangan dikira jadi pewaris itu tanpa tantangan. Banyak pewaris menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Pertama, beban ekspektasi dan tanggung jawab besar. Begini, kalau perintis memikul beban membangun dari nol, pewaris memikul beban menjaga agar tidak roboh. Bayangkan menerima tongkat estafet dari generasi sebelumnya yang sudah sukses, tentu ada tekanan untuk minimal menyamai, syukur-syukur bisa melebihi. Pewaris merasa dituntut mempertahankan kejayaan yang sudah dicapai dan tidak boleh gagal, karena taruhannya nama baik keluarga.
Mereka harus mengurus karyawan yang sudah bertahun-tahun mengabdi, memastikan bisnis terus maju, dan menghadapi tantangan zaman baru. Ibarat pepatah, semakin tinggi pohon, angin yang menerpa makin kencang. Perusahaan besar warisan orang tua bisa jadi lebih sulit dikelola karena kompetisi makin ketat dan skalanya sudah luas. Tantangan kedua, kurangnya minat atau passion pada bidang warisan. Ini sering terjadi. Orang tua membangun bisnis di sektor tertentu, tapi si anak sebenarnya tidak punya minat di bidang itu. Misalnya orang tua sukses sebagai pebisnis otomotif, tapi anaknya lebih tertarik ke seni atau bidang lain. Ketika dipaksa meneruskan sesuatu yang tidak sesuai passion, hasilnya bisa ogah-ogahan. Akibatnya bisnis bisa lesu di tangan generasi penerus yang setengah hati. Ini dilema pewaris. Tidak semua pewaris merasa terpanggil melanjutkan legasi keluarga, apalagi jika sejak kecil mereka tidak dilibatkan dalam bisnis secara perlahan. Banyak orang tua kaya berpikir, biar anak fokus ke sekolah dulu, nggak usah susah-susah bantu bisnis. Akhirnya anak kurang mengerti seluk-beluk usaha keluarga. Begitu tiba-tiba harus mengambil alih, mereka tidak siap, baik secara skill maupun mental. Tantangan ketiga, stigma dan pembuktian diri. Seorang pewaris kerap dicap enak karena warisan, dianggap tidak bekerja sekeras perintis. Stigma ini bisa menggerus rasa percaya diri. Banyak pewaris merasa perlu membuktikan diri bahwa mereka juga kompeten, bukan semata anak papa mama. Tekanan sosial ini nyata, apalagi di era media sosial di mana privilege shaming sering terjadi. Selain itu, pewaris berada di bawah bayang-bayang kesuksesan pendahulu. Contohnya, ketika ayah atau ibu karismatik pensiun, si anak harus mengisi sepatu besar tersebut dan selalu dibanding-bandingkan. Tak heran ada istilah generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Walau tidak selalu benar, pepatah itu muncul karena banyak bisnis keluarga gagal bertahan lama. Sebuah studi Harvard Business School yang dikutip media menunjukkan 70% bisnis keluarga tak berhasil diteruskan ke generasi kedua. Hanya sekitar 30% yang mampu bertahan sampai generasi kedua, dan yang berlanjut hingga generasi ketiga lebih sedikit lagi, hanya 13% saja. Angka ini menunjukkan bahwa mempertahankan kejayaan warisan itu sulit. Perlu adaptasi dan kompetensi tinggi agar bisnis keluarga tidak meredup di tangan pewaris. Menariknya, ada pendapat dari pakar marketing Hermawan Kartajaya yang bilang tantangan penerus bisnis seringkali lebih berat ketimbang perintis awalnya. Kok bisa? Alasannya seperti tadi, skala sudah besar, ekspektasi tinggi, dan tantangan zaman selalu berkembang. Perintis berjuang membangun pondasi, sementara pewaris dituntut menambah lantai di gedung yang sudah tinggi. Jangan sampai ambruk. Jadi, meski jalannya berbeda, beban mental pewaris bisa sama beratnya dengan perintis, hanya berbeda bentuk saja. Setelah membahas teori, mari lihat contoh nyata yang lagi hangat diperbincangkan. Nama Ryu Kintaro belakangan viral di media sosial Indonesia. Ryu ini unik, usianya baru 9 tahun, tapi sudah dijuluki bocah perintis oleh warganet. Kok bisa? Kisahnya mencuat setelah sebuah video menampilkan Ryu dengan percaya diri berbicara tentang serunya hidup sebagai perintis bisnis. Dalam video viral tersebut, Ryu berkata, yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Justru itu letak asiknya. Ucapan ini sontak mengundang perhatian dan beragam reaksi di jagat maya. Banyak orang takjub mendengar bocah 9 tahun bicara soal mindset wirausaha dengan begitu berani. Ada yang memuji Ryu sebagai anak cerdas dan visioner, matang untuk usianya. Namun tidak sedikit pula yang mengerutkan dahi dan mengkritisi pernyataan Ryu. Kenapa? Karena menurut sebagian netizen, kenyataan hidup Ryu tidak semerintis yang dikira. Ryu diketahui berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan, sehingga perjuangannya dianggap tidak sebanding dengan perintis kebanyakan. Kolom komentar pun banjir tanggapan sinis. Contohnya ada yang berkomentar, gimana mau tersesat, kan dia udah sampai duluan. Menyindir bahwa Ryu start di garis finish karena privilege. Komentar lain tak kalah pedas. Kalau dia gagal dikasih modal lagi, kalau gua gagal dikejar debt collector, tulis netizen lain. Sindiran-sindiran ini intinya meragukan apakah Ryu benar-benar merasakan pahit getirnya merintis sebab dia punya safety net
keluarga kaya. Lantas, siapa sih Ryu Kintaro ini sebenarnya? Menurut laporan media, Ryu adalah putra dari Christopher Sebastian, seorang pengusaha sukses dan CEO Mako Group. Mako Group bergerak di bisnis otomotif, memegang merek besar seperti kaca film 3M dan produk perawatan mobil, jelas kerajaan bisnis yang mapan. Artinya Ryu sejak lahir sudah dikelilingi fasilitas kelas atas. Bayangkan diberitakan bahwa sejak usia 7 tahun, Ryu sudah coba-coba jualan ayam crispy dan susu segar, tapi jualannya pakai mobil Lexus milik keluarganya. Anak ini bahkan punya brand jamu sendiri bernama Jap Nyonya Kaya, yang kabarnya beromzet hingga 1 miliar rupiah per tahun. Prestasi yang luar biasa untuk anak 9 tahun, bukan? Namun disinilah letak perdebatan. Apakah prestasi itu murni hasil kerja keras Ryu sebagai perintis cilik atau sangat dipengaruhi privilege keluarga? Fenomena Ryu Kintaro membuka diskusi lebar soal bakat versus privilege. Banyak yang mengakui semangat wirausaha Ryu memang keren. Dia berani mencoba bisnis sejak kecil, punya kanal YouTube, bahkan ikut kompetisi Young Entrepreneur. Di satu sisi ini menginspirasi bahwa generasi muda bisa belajar bisnis sejak dini. Tapi di sisi lain, publik juga menyoroti bahwa kesuksesan awal Ryu tak lepas dari dukungan keluarganya. Modal usaha, orang tua pasti yang menyediakan. Lingkungan, jelas mendukung, ayahnya pebisnis kawakan. Jadi wajar saja Ryu punya keberanian yang mungkin berbeda dengan anak-anak lain. Netizen berargumen anak dari keluarga kurang mampu tentu akan menghadapi risiko dan ketidakpastian yang jauh lebih besar kalau mau merintis usaha di umur segitu. Kasus Ryu ini menarik karena memperlihatkan bahwa garis antara perintis dan pewaris bisa blur. Dia secara mental menempatkan diri sebagai perintis, tapi secara modal jelas dia pewaris privilege. Bagaimana respons masyarakat? Ada polarisasi. Sebagian warganet membela Ryu. Yang penting mindsetnya, daripada anak kecil lain cuma main game. Ini sudah mikir bisnis. Mereka menilai publik harus fokus ke pesan positif yang disampaikan Ryu tentang kewirausahaan, alih-alih menyerang latar belakangnya. Namun, kubu lain merasa wajar untuk mengkritisi, karena Ryu muncul di media, seolah memberi nasihat ke orang banyak, padahal situasi hidupnya apples to apples dengan kebanyakan orang. Intinya, kasus Ryu Kintaro ini menyoroti sentimen sosial. Ada yang sensitif melihat anak orang kaya kok bangga bilang merintis karena dianggap meremehkan kesulitan rakyat biasa. Di sini tidak ada jawaban sederhana, wajar Ryu bangga dengan usahanya dan wajar pula orang lain mengingatkan soal privilege. Yang jelas cerita ini memberi kita konteks nyata untuk diskusi, menjadi perintis versus pewaris dalam realita kehidupan. Setelah mendengar kisah Ryu, mungkin muncul pertanyaan di benak kalian. Apakah salah kalau seseorang terlahir sebagai pewaris? Toh, Ryu tidak minta lahir di keluarga kaya, begitu pula semua orang yang terlahir dengan privilege. Pertanyaan ini penting karena di masyarakat sering ada stigma negatif terhadap pewaris, seolah-olah jadi pewaris itu curang atau nggak berhak bangga atas suksesnya. Mari kita luruskan, menjadi pewaris bukanlah suatu kesalahan. Tidak ada orang yang bisa memilih terlahir di keluarga seperti apa. Kaya atau miskin, itu bukan prestasi atau dosa pribadi, melainkan kondisi awal yang diberikan. Jadi kalau ada yang mencibir seseorang hanya karena dia pewaris, itu kurang bijak. Yang bisa jadi salah adalah jika sang pewaris menyia-nyiakan kesempatan atau arogan dengan privilege-nya. Misalnya kalau ada pewaris harta melimpah tapi malah malas-malasan, tidak menghargai kerja keras generasi sebelumnya. Nah, itu tentu bisa dikritik. Namun banyak juga kok contoh pewaris yang justru bekerja keras dan merendah. Mereka sadar diberi start di depan, lalu menggunakan keunggulan itu untuk berlari lebih jauh. Contoh sederhana, banyak perusahaan keluarga di Indonesia yang sukses karena generasi penerusnya mau belajar dan berinovasi, bukan sekadar duduk manis. Pewaris yang baik akan memahami bahwa privilege adalah amanah. Ada tanggung jawab moral untuk melanjutkan sesuatu yang bermanfaat, menjaga nama baik, bahkan memperbesar dampak positifnya. Ada pula pewaris yang menciptakan identitas dan prestasi sendiri. Misalnya, seorang anak konglomerat bisa saja mendirikan startup baru yang berbeda dari bisnis orang tuanya dan berhasil sukses.
Apakah ini berarti dia perintis atau pewaris? Bisa dibilang kombinasi. Yang jelas publik biasanya akan menilai dari sikap dan pencapaian nyata. Jika si pewaris menunjukkan etos kerja, disiplin, dan kerendahan hati, lama-lama orang akan menghargai usahanya juga. Bahkan pewaris yang tadinya diragukan bisa membalik pandangan orang dengan bukti kinerja. Jadi tidak ada yang salah dengan menjadi pewaris. Yang penting adalah bagaimana sikap pewaris itu sendiri. Apakah ia mensyukuri dan memanfaatkan warisan untuk hal produktif, atau justru terlena dan besar kepala. Menariknya, di era sekarang kita mulai melihat banyak pewaris yang berusaha break the stereotype. Mereka sadar akan stigma anak papa, sehingga sejak muda ingin turun ke bawah, belajar dari nol, meski sebenarnya tak benar-benar nol. Contohnya, ada pewaris yang sengaja magang di perusahaan keluarga dari posisi rendah untuk memahami bisnis secara utuh, atau yang aktif di kegiatan sosial agar lebih membumi. Usaha-usaha ini patut diapresiasi. Lagi-lagi menjadi pewaris bukan dosa. Yang terpenting adalah karakter dan kontribusinya. Jika ia mampu membawa legasi keluarga ke arah lebih baik, menciptakan lapangan kerja, atau berkarya untuk masyarakat, kenapa harus dipandang sebelah mata? Setiap orang, terlepas dari latar belakangnya, punya kesempatan menjadi individu yang bermanfaat. Daripada memperdebatkan siapa yang lebih hebat antara perintis dan pewaris, akan lebih produktif jika kita melihat apa yang bisa dipelajari dari masing-masing peran. Keduanya punya nilai-nilai yang saling melengkapi. Seorang perintis dapat belajar dari pewaris tentang pentingnya sustainability dan manajemen jangka panjang. Perintis biasanya jago dalam memulai dan berinovasi, tapi kadang kurang pengalaman mempertahankan bisnis jangka panjang. Disinilah nilai pewaris. Mereka tumbuh dengan pemahaman, menjaga kestabilan usaha, mempertahankan tradisi terbaik sekaligus beradaptasi menghadapi tantangan baru. Perintis bisa mencontoh bagaimana pewaris sukses menjalankan tata kelola perusahaan yang sudah besar, mengelola karyawan banyak, dan memegang teguh visi lintas generasi. Selain itu, perintis juga bisa belajar memanfaatkan jejaring dan fasilitas dengan optimal seperti yang biasa dilakukan pewaris. Bukan berarti perintis tiba-tiba punya privilege yang sama, tetapi mindsetnya bahwa leverage itu penting. Banyak perintis yang idealis ingin semua dari nol, padahal tak ada salahnya menggunakan bantuan mentor, mencari investor, atau kolaborasi dengan pihak yang lebih berpengalaman. Pewaris sejak awal terbiasa kolaboratif dalam lingkungan bisnis keluarga, sehingga perintis pun bisa mengambil nilai bahwa kolaborasi bisa mempercepat kemajuan. Intinya, belajar rendah hati untuk menerima bantuan tanpa merasa mengkhianati. Jiwa kemandirian juga penting. Perintis bisa melihat tak ada orang sukses sendirian. Bahkan yang merintis dari nol pun butuh tim solid dan dukungan komunitas. Sebaliknya, pewaris pun banyak yang bisa dipelajari dari perintis. Nilai nomor 1 tentu saja etos kerja dan kemandirian. Perintis terkenal dengan mental pejuang, nothing tulus, dan kreativitas tinggi dalam keterbatasan. Pewaris kadang perlu keluar dari zona nyaman, privilege untuk mengasah ketahanan mental. Belajar dari perintis, pewaris dapat mengerti pentingnya merasakan proses dari bawah. Misalnya belajar mengambil risiko terukur, merancang inovasi tanpa takut gagal, dan hands-on terjun langsung mengatasi masalah. Perintis juga punya keuletan luar biasa. Jatuh bangun berkali-kali dianggap hal biasa. Pewaris yang terbiasa serba ada bisa terinspirasi oleh semangat pantang menyerah ini. Dengan menyerap mentalitas perintis, pewaris dapat menjadi pemimpin yang lebih tangguh dan tidak manja. Tak kalah penting, pewaris bisa belajar rendah hati pada proses. Melihat perjuangan perintis yang memulai segala sesuatu tanpa bantuan warisan, pewaris diingatkan untuk tidak meremehkan orang lain yang mungkin perjalanannya lebih berat. Empati dan kemampuan memposisikan diri ini akan membuat pewaris lebih dihormati ketika memimpin. Banyak konflik bisnis keluarga terjadi karena generasi selanjutnya kurang memahami jerih payah pendahulunya. Nah, belajar dari kisah-kisah perintis, para pewaris bisa lebih menghargai foundation yang sudah dibangun dan menghindari sifat arogan. Pada akhirnya, kolaborasi antara perintis dan pewaris bisa menghasilkan sinergi dahsyat. Bayangkan jika visi inovatif perintis dipadukan dengan sumber daya dan pengalaman pewaris, kombinasi ini berpotensi menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi.
Misalnya, di dunia nyata kita sering melihat startup, inisiatif perintis, mendapatkan pendanaan dari investor yang notabene adalah pewaris konglomerat. Saling membutuhkan, bukan? Perintis butuh modal dan bimbingan, pewaris butuh ide segar dan jiwa inovasi. Daripada berseberangan, keduanya justru bisa berjalan beriringan. Setiap generasi pionir pada akhirnya butuh penerus, dan setiap penerus pada dasarnya mengandalkan jalan yang dibuka pionir. Saling belajar dan menghargai membuat perintis dan pewaris sama-sama tumbuh menjadi lebih baik. Di akhir pembahasan ini, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Pertama, tidak ada jalan sukses yang benar-benar lebih mulia daripada yang lain. Baik perintis maupun pewaris, keduanya memiliki kelebihan dan tantangan sendiri-sendiri. Perintis mengajarkan kita tentang keberanian bermimpi dan memulai, tentang kekuatan tekad dan kreativitas di tengah keterbatasan. Pewaris mengajarkan kita tentang tanggung jawab menjaga amanah dan pentingnya memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Alih-alih saling merendahkan, setiap orang bisa mengambil inspirasi dari kedua peran ini. Bagi kalian yang merasa sebagai perintis, entah merintis karier, bisnis, atau jalan hidup apapun, jangan minder jika jalannya berat. Ingatlah bahwa banyak tokoh besar lahir dari proses merintis panjang. Setiap kegagalan adalah bagian dari cerita suksesmu kelak. Teruslah belajar dan berkolaborasi, karena meski mulai dari nol, kalian tidak benar-benar sendiri. Cari mentor, rangkul tim, dan manfaatkan peluang yang ada. Kalian adalah para pembuka jalan, dan itu sesuatu yang patut dibanggakan. Namun, tetap rendah hati, seperti kata pepatah Arab yang indah. Kemuliaan itu milik yang memulai, walaupun yang meneruskan mungkin berbuat lebih baik. Artinya, inisiatifmu sangat berharga, jadi teruslah maju dengan semangat. Bagi kalian yang merupakan pewaris, entah mewarisi kondisi ekonomi baik, bakat keluarga, atau usaha orang tua, jangan merasa bersalah atas privilege yang kalian miliki. Itu bukan kesalahan, melainkan tantangan berbeda untukmu. Tunjukkan bahwa kamu bisa bertanggung jawab dengan apa yang diberikan. Buktikan bahwa warisan tersebut bisa tumbuh lebih bermanfaat di tanganmu. Tetaplah belajar dan bekerja keras seolah kamu merintis dari nol. Karena dengan kerendahan hati itulah kamu akan mendapatkan respect. Jangan takut menciptakan jalur sendiri kalau hatimu memang di situ. Karena setiap generasi punya potensi membuat legasinya masing-masing. Akhir kata, hidup tidak memberikan garis start yang sama untuk setiap orang. Tapi kesuksesan sejati diukur dari proses dan dampak. Apakah kamu perintis yang memulai sesuatu yang baru atau pewaris yang meneruskan hal luar biasa? Keduanya bisa mencapai tujuan mulia jika dijalani dengan integritas, kerja keras, dan empati. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada perjalananmu sendiri. Belajarlah dari siapapun, dari perintis kita belajar berani bermimpi, dari pewaris kita belajar mensyukuri dan memaksimalkan yang ada. Semoga cerita dan perbandingan tadi bisa membuka wawasan serta menyemangati kalian semua. Jadilah versi terbaik dirimu, apapun titik awalmu. Perintis maupun pewaris, keduanya bisa sama-sama memberikan kontribusi positif bagi dunia. Jadi, yuk sama-sama melangkah ke depan dengan percaya diri. Siapa tahu di masa depan kamu akan jadi inspirasi berikutnya, entah sebagai perintis hebat atau pewaris yang bijak. Tetap semangat.